Sekali dari obat-obat, apalagi kami hanya bangun tenda tengah malam dingin-dingin, sementara ada bayi juga, itu yang kami rasa tidak nyaman. Kondisi nakes di Rumah Sakit Ruteng sejauh ini hampir sebagian besar sudah cukup kelelahan. Kita ketahui bahwa Rumah Sakit Umum Ruteng ini ada tenaga dokter umum, itu kurang lebih 19 orang, sudah ada yang sakit, dirawat, tapi masih harus melayani. Saudara, ketika guncangan gempa membuat warga berlari mencari tempat aman, para tenaga kesehatan justru bertahan di garis depan, bekerja di tenda darurat, menahan lelah hingga menyambut lahirnya seorang bayi prematur. Seminggu melayani pasien di tenda darurat, tenaga kesehatan RSUD Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur mulai mengalami kelelahan. Dinginnya cuaca dan terbatasnya fasilitas menjadi tantangan di tengah pemulihan pasca gempa. Sejak gempa terjadi, para nakes RSUD Ruteng tetap bekerja di tengah dinginnya udara malam. Pasca bangunan RS yang rusak, mereka tak lagi bekerja di dalam ruangan. Pelayanan kini dipindah ke tenda darurat. RSUD Ruteng merupakan rumah sakit rujukan bagi 3 kabupaten, yakni Manggarai, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat. Kondisi ini membuat sejumlah nakes mulai kelelahan, bahkan ada yang harus mendapat perawatan medis. Ruteng sejauh ini hampir sebagian besar sudah cukup kelelahan. Kita ketahui bahwa Rumah Sakit Umum Ruteng ini ada tenaga dokter umum, itu kurang lebih 19 orang, sudah ada yang sakit, dirawat, tapi masih harus melayani, jadi diinfus di ruangan UGD sambil juga memantau pasien. 1 minggu mereka bertugas di luar tenda, jadi dengan suhu yang dingin, nyamuk di Ruteng ini gitu, itu sangat mempengaruhi pada kondisi kesehatan. Di saat para tenaga kesehatan berjuang melawan lelah, di tengah keterbatasan, perjuangan menyelamatkan nyawa juga dilakukan para nakes di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Seorang bayi perempuan lahir prematur saat gempa susulan masih terjadi. Proses persalinan sang ibu, Maria Florida Nogokelen, terpaksa melalui operasi sesar darurat di samping RSUD Airemo, Nagekeo. Di tengah keterbatasan fasilitas, tangisan bayi akhirnya terdengar setelah 1 jam 25 menit proses operasi sesar. Ia pun diberi nama Maria Gempita Soliwona. Cemas apakah bisa atau tidak, karena dengan alat seadanya, operasi juga di depan pintu masuk, dengan gempa yang getar juga berjalan terus, sempat yang terakhir sempat alat juga mati, listrik drop, akhirnya alat juga tidak bisa berfungsi. Di jahit terakhir itu waktu penjahitan membaik, lagi dirawat, terus Gempitanya juga sudah membaik. Bagi keluarga, kelahiran Gempita menjadi sebuah harapan, sekaligus bukti bahwa di tengah bencana, para tenaga kesehatan tetap berjuang menjaga kehidupan. Tim Liputan, Kompas TV. Keterbatasan fasilitas dan meningkatnya jumlah pasien membuat tenaga kesehatan harus bekerja ekstra di tengah situasi bencana yang membuat banyak nakes kelelahan. Kita tanyakan langsung kepada Humas RSUD Ruteng, Yohana Raisita Damaliamari. Selamat petang, Bu Yohana. Selamat sore, Bu Cindy. Bu Yohana, gimana kabarnya di sana? Ya, sudah cukup mulai serak suaranya.
Bu Yohana kan juga warga asli NTT. Keluarga, rumah di sana terdampak juga? Terdampak juga. Kalau untuk keluarga ada yang tinggal di tenda juga. Dengan kondisi psikologis harus memikirkan keluarga, memikirkan rumah terdampak, tapi juga masih banyak pasien di situ dan mungkin Bu Yohana bukan satu-satunya. Gimana kondisi psikologis, fisik teman-teman tenaga kesehatan di sana, Bu Yohana? Untuk saat ini memang ada sebagian nakes yang sangat amat terdampak dengan gempa yang terjadi di Ruteng. Ada perawat yang rumahnya mungkin roboh ya saat ini, mereka tinggal di mobil, di tenda. Tetapi tugas melayani itu sudah panggilan dari awal sebagai seorang nakes untuk melayani sesama. Seperti itu, jadi tetap berjuang untuk melayani sesama yang membutuhkan. Dalam sehari berapa tenaga kesehatan yang bisa bertugas, Bu Yohana? Untuk saat ini biasanya kalau di UGD kita membagi 2 atau 3 untuk dokter umumnya, sedangkan petugas perawat itu sekitar 6 orang dan petugas bidannya itu kurang lebih 3 orang, seperti itu. Dan itu jumlahnya cukupkah untuk merawat banyaknya pasien pasca gempa? Untuk situasi sekarang kalau dibilang cukup, saya pastikan mungkin tidak cukup karena melayani di tengah kepanikan, huru-hara keluarga yang merujuk pasien ke sini, dan kita tidak bisa prediksi satu hari pasien datang dengan kondisi gawat darurat yang harus ditangani oleh 2 atau 3 petugas. Menurut saya itu kurang cukup. Sehari bisa merawat berapa pasien, Bu Yohana, di sana? Karena Rumah Sakit Umum Ruteng adalah rumah sakit rujukan dari 3 kabupaten, jadi UGD kita itu sehari bisa terima 30 sampai 50 pasien. Dengan kondisi Meskipun dengan kegawat kapasitas tempat tidur kurang. Iya. dan itu dengan kondisi kegawat daruratan yang juga berbeda-beda. Nah, berarti dengan kondisi seperti itu, nakes yang terbatas, satu orang dokter atau suster bisa bertugas sampai berapa jam seharinya? Selama gempa dari hari Sabtu tanggal 15, untuk perawat-perawat staf di ruangan itu kita overtime. Di hari pertama, kedua, dan ketiga itu kita overtime lebih dari jam kerja mereka. Terutama untuk kepala ruangan, leader di ruangannya itu bisa sampai jam 4 dan sampai sore jam 4, jam 5 begitu. Dan itu kan juga berarti kalau overtime, besoknya masih harus lanjut kerja lagi merawat masyarakat di sana. Sempat pulang dulu atau memang akhirnya ya harus menginap di sana? Sebagian besar kita standby karena rujukan kita tidak bisa prediksi. Jadi hanya istirahat, minum sebentar, dan tidak pulang ke rumah seperti itu. Keluhan yang paling sering ditangani oleh tenaga kesehatan di sana apa saja, Bu Yohana? Untuk Rumah Sakit RSUD Ruteng, rujukan yang paling banyak adalah ibu yang hendak melahirkan, ibu yang hendak melahirkan atau kasus kebidanan. Dan untuk pada saat gempa ini banyak pasien yang patah tulang, shock, dan mulai sekarang mulai berdatangan pasien dengan gangguan pernapasan dan gangguan pencernaan. Nah, berarti obat-obatan, fasilitasnya sejauh ini masih memadai nggak, Bu Yohana? Kami bersyukur sekali karena dari Kementerian Kesehatan sangat cepat tanggap dengan situasi kami sehingga obat-obatan, BMHP itu sudah kami terima sebagiannya dan bantuan tim sukarelawan pun sudah berdatangan ke RSUD Ruteng. Apa tantangan yang setiap harinya selalu dihadapi dan dirasakan oleh teman-teman tenaga kesehatan di sana, Bu Yohana? Sebagai tenaga kesehatan, banyakkan keluhannya karena di tenda ya Bu, karena di tenda situasi pada siang hari itu sangat panas, malam hari itu dingin, suhu di sini bisa 9 sampai 12 derajat kalau malam hari, dan nyamuk paling banyak. Nah, berarti seperti itu. Pasien tetap dirawat di tenda dengan kondisi keterbatasan itu atau sebenarnya bagian dari rumah sakit masih ada yang bisa digunakan, Bu Yohana?
Dari bagian rumah sakit dalam segala keterbatasan yang ada, kita masih berupaya untuk memberikan. Bu Yohana, suaranya terputus. Bu Yohana masih bisa dengar suara Cindy di studio, Bu Yohana? Oke, sorry tadi suaranya terputus, Bu Yohana. Tadi dengan keterbatasan yang ada, rumah sakit melakukan apa saja, Bu Yohana? Dengan segala keterbatasan yang ada, rumah sakit melakukan permohonan kepada Kementerian Kesehatan untuk penambahan tenaga sukarela, baik itu dari tenaga dokter, dokter spesialis maupun tenaga keperawatan. Dan sampai dengan hari ini terus datang tenaga sukarela yang membantu. Ada tenaga sukarela dari Surabaya, dari alumni UI, dari Brawijaya, dari WJ Yohanes, juga hari ini dari kemarin kalau tidak salah, dan terakhir itu kita dibantu dari Dinkes Bali. Dan kalau bantuan logistik yang saat ini juga sudah mulai mengalir ke RSUD Ruteng, apa yang masih tetap dibutuhkan selain tadi bantuan tambahan tenaga kesehatan? Apalagi sih yang paling urgent di sana, Bu Yohana? Untuk saat ini mungkin karena di dalam 1 minggu ini teman-teman kadang-kadang sudah tidak memikirkan harus makan, harus minum, jadi sudah mulai kelelahan. Multivitamin diperlukan, terus penghangat mungkin ya untuk di dalam tenda itu diperlukan juga, dan pergantian jadwal jaga karena sebagian dokter kemarin kita masih pertahankan untuk tetap bertugas meskipun dipasang infus, dikasih multivitamin secara injeksi, masih harus bertugas. Tetapi hari ini dokter yang pertama kali menangani pasien saat gempa itu malah tidak bisa datang karena bukan lagi kelelahan tapi sudah mulai dengan keluhan diare, gangguan pencernaan seperti itu. Baik, Bu Yohana, salam hormat kami sebesar-besarnya. Terima kasih kami juga sebesar-besarnya. Salam untuk teman-teman tenaga kesehatan di sana. Semoga sehat selalu dan semua yang tadi diharapkan bisa segera terrealisasi oleh pemerintah. Bu Yohana, terima kasih ya.